Hari Raya Idul Fitri sebagai penanda berakhirnya bulan suci Ramadan dijalani warga Palestina meski di tengah gempuran serangan Israel. Korban terus berjatuhan, diantaranya termasuk anak-anak. Lantas bagaimana kondisi warga Palestina di Hari Raya Nan Fitri ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua EMT Mercy ke-8, Dr. Tonggo Miti Francisca. Dr. Miti, dokter, bagaimana kondisi dan suasana di Palestina saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi saat ini tepatnya di Gaza Utara, Beit Lahia, memang tidak seperti di Indonesia yang begitu semarak dengan kue-kue dan makanan yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Jadi memang sangat berbeda sekali situasinya, bagaimana yang harusnya bisa malam takbiran beramai-ramai, lalu kemudian paginya sholat Idul Fitri di daerah luas yang terbuka. Tapi kali ini di daerah, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Indonesia, masyarakat melakukan sholat Idul Fitrinya kebanyakan di rumah bersama keluarga, dan alhamdulillah kami sendiri sempat mengikuti sholat Idul Fitri di daerah di Rumah Sakit Indonesia, tepatnya di pelataran ruang tunggu poliklinik di Rumah Sakit Indonesia, dan diikuti sekitar kurang lebih 50 orang. Ya, dokter, seusai sholat Id yang sudah dilaksanakan oleh warga Gaza sendiri, lalu kemudian apa yang mereka lakukan, dokter, di tengah situasi yang sangat memprihatinkan tersebut dalam suasana Idul Fitri kali ini? Sebenarnya pada umumnya sih sama ya, setiap orang yang melaksanakan Idul Fitri itu hampir semua sama, melakukan kunjungan ke keluarga pada saat kemarin ini melalui pengamatan kami ya. Jadi setelah sholat Idul Fitri seperti biasa bersalam-salaman, dan mereka juga menggunakan pakaian yang terbaik mereka dan menggunakan wangi-wangian. Dan pada saat kami keluar dari rumah sakit, semua tetap melakukan bersalaman, walaupun memang di situasi yang tidak terlalu bagus, tetap saja kita mendengar rentetan bom, rentetan tembakan. Tapi itu tidak menyurutkan masyarakat Gaza Utara, terutama di sekitar area Rumah Sakit Indonesia, walaupun memang sepi. Jadi kebetulan juga memang pada saat itu juga sehari sebelumnya memang ada ledakan kurang lebih sekitar 700 meter dari Rumah Sakit Indonesia, dan itu membuat banyak yang terluka sangat parah, anak-anak terutama. Bayangkan itu sore di mana anak-anak sedang bermain, itu juga yang membuat mungkin saudara-saudara kita di Gaza Utara ini sedikit agak berhati-hati. Walaupun raut ceria dan bahagia tetap ada di wajah mereka. Bagaimana dengan logistik makanan atau kebutuhan warga Gaza di utara Gaza ini dan juga anak-anak di tengah situasi yang harusnya mereka bisa berbahagia di momen Lebaran ini, Dok? Nah, ini yang memang sepertinya juga memang harus menjadi perhatian dunia ya. Bayangkan stok makanan itu sangat-sangat menipis, menjadi langka, dan harga menjadi berkali-kali lipat harganya. Itu yang membuat banyak sekali orang-orang di sini begitu kesulitan. Kebetulan pada saat itu dari warga Indonesia melalui kami memberikan, ini yang membuat kami sangat bahagia ya Mbak. Jadi saya mau menceritakan sedikit, pada hari raya ini dari Mercy sendiri memberikan berupa panganan manis. Itu adalah ciri khas dari kue-kue ciri khas hari raya. Jadi berupa paket-paket. Jadi itu yang selama ini setiap tahun itu yang selalu mereka sediakan pada saat hari raya Idul Fitri yang hari pertama. Jadi itu kami memang memberikan sekitar 900 makanan manis untuk seluruh karyawan masyarakat lokal Rumah Sakit Indonesia. Dan itu bayangkan bagi kita mungkin itu
itu kayak semacam ya sedikit lah ya, agak-agak ya itu biasa. Tapi bagi mereka dalam suasana yang sangat begitu begitu sangat memprihatinkan, bagi mereka itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa yang ditunjukkan. Bagaimana mereka memberikan ucapan terima kasih setiap kami lewat, thank you Indonesia, dan itu eh, membuat kami sangat terharu. Ya. Bayangkan itu mungkin tidak begitu berapa dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami hingga saat ini. Tapi itu membuat kami menjadi begitu malu bahwa ternyata kita tuh punya kesulitan nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena Ya, mereka dokter. tetap bisa mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur. Itu yang harus orang-orang tuh harus membuat poin penting yang itu ya Mbak ya menurut saya ya. Betul. Rasa bersyukur ya bahwa keadaan saudara-saudara di Palestina dan di Gaza ini jauh lebih memprihatinkan. Nah, singkat saja dok, bagaimana dengan kondisi dokter sendiri yang menjalankan tugas di sana dengan situasi yang tak menentu, dengan ancaman keamanan yang sewaktu-waktu bisa muncul, dok? Ya, ini memang pertanyaan bagus banget, tapi sulit banget dijawab ya, karena kami juga biar bagaimanapun harus mengutamakan keselamatan buat tim Mercy yang ada di sini. Yang pasti kita mengikuti protokol dari WHO karena kami sendiri berada di bawah apa namanya arahan dari WHO. Jadi WHO sendiri juga sangat bertanggung jawab. Jadi setiap ada bom atau serangan yang berada dimanapun kita selalu berkoordinasi dan mereka akan memberikan arahan. Dan seperti kayak waktu pagi-pagi ya, kami misalnya ada ancaman atau apa, mereka akan memberi kamu tetap aja di situ karena itu masih aman. Nah itu yang tetap kami lakukan sesuai dengan aturan dari atau arahan dari WHO. Itu sih Mbak. Baik, Dokter Mia, terima kasih untuk informasi dan sudah berkenan berbagi bersama Metro hari ini. Selamat menjalankan tugas dan minal Saya aizin boleh wal minta faizin, pesan satu Dokter. aja? Boleh singkat saja, silakan Dokter. Boleh? Boleh. Jadi, kami minta tolong kepada masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan tim yang ada di sini dan seluruh warga Gaza agar pada saatnya semua menjadi aman kembali dan blokade semua dibuka dan ya Palestina mudah-mudahan merdeka. Itu saja sih. Baik, terima kasih dokter. Selalu jaga kesehatan dan juga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Salam dari kami untuk saudara-saudara di Gaza, Palestina. Terima kasih dokter Tonggomea dari Mercy. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.